Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah kita. Pagi hari ini mari sama-sama sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kami datang beribadah kepadamu. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai selesainya. Tuhan memberkati, Engkau pakai setiap kami, pelayan-pelayan-Mu, pakai setiap peralatan yang dipergunakan untuk menunjang ibadah hari ini Tuhan. Engkau berkati semua, boleh berfungsi dengan baik, dan segala pujian kemuliaan kami hanya kembalikan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami dengan perucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih dimanapun kita berada saat ini, yang GP dalam kita bersama-sama menyaksikan tayangan ini. Mari sama-sama kita mau menikmati kasih sukacita daripada Tuhan. Kita menikmati kuasa ibadah karena Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia. Tidak ada Allah yang sama seperti Dia. Kita tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, siapkan hatimu. Kita memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kasih-Mu luar biasa. Tidak ada yang sama seperti kasih-Mu. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Mari Bapak Ibu bersama dengan musik, jangan kita bangkit berdiri. Segenap hati kita mempersembahkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan.
kekuatan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, segala pujian kemuliaan kami kembalikan buat Engkau. Karena Engkau yang layak terima pujian. Haleluya. Kita akan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita semua. Mari setiap kita yang hadir saat ini, dimanapun kita berada, kita mau berkata, Tuhan, hanya Engkau Bapa dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Terima kasih Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Mari sama-sama katakan, kami sembah Engkau. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan kami, Kau yang terima kasih Yesus. Seluruh hidupku, haleluya. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Engkau setia. Haleluya. Kau setia. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Haleluya. Ku yakini pertolongan-Mu, oh takkan terlambat bagiku.
Engkau bukan hanya Bapa yang baik, tapi Engkau mau menjadi sahabat yang baik atas kehidupan kami. Sekalipun hari ini kami menghadapi Tuhan kesulitan, seperti berada di dalam lembah kekelaman, tetapi di situ Engkau ada memberi kami kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak tinggalkan kami. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami menghadapi situasi apapun, bahkan yang tersulit sekalipun, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Biar setiap pujian penyembahan kami Tuhan boleh naik di hadapan-Mu menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu selain pujian penyembahan kami bawa kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saatnya kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Berkatakanlah Tuhan, firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami semua. Engkau mau perdengarkan suara-Mu ya Tuhan, sehingga firman boleh menjadi kekuatan bagi kami, maka menjawab setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan duduk diam, kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari siapkan hatimu biar kita boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, selamat kita menikmati firman Tuhan. Haleluya. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama akan membuka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-1. Ya, untuk menghormati firman Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 berkata demikian, salam dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, kepada orang-orang pendatang yang tersebar. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kalau Bapak Ibu masih ingat peristiwa tanggal 26 Desember 2004 tentang gempa bumi ya dengan kekuatan 8,9 skala Richter, ada 230.000 sampai 270.000 jiwa yang tewas di 14 negara. Dan Indonesia paling banyak korbannya, ada 170.000 saudara yang mati. Nah, ada sebuah cerita yang menarik saudara, tentang Kepulauan Simelu. Kepulauan Simelu ini adalah kepulauan yang sangat kecil, sekitar 30.000 hektar luasnya, dan ada di tengah-tengah laut di Samudra Hindia, saudara. Nah, ada orang-orang beranggapan, saudara, bahwa kota dan penduduk Simelu ini akan hancur dan tewas semuanya pada waktu gempa bumi dan tsunami tanggal 26 Desember 2004, saudara. Kenapa? Karena dia ada di lokasi yang paling dekat dengan sumber gempa itu terjadi. Bayangkan orang-orang yang lebih jauh di kota-kota Banda Aceh dan kota-kota yang lainnya, saudara, itu berapa puluh ribu yang tewas. Lebih jauh jaraknya dari Pulau Simelu, apalagi Pulau Simelu ini paling dekat sekali, saudara, dengan titik pusat sumber gempa pada waktu itu. Sehingga orang-orang beranggapan ini habis semua, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara, ternyata berbeda. Justru yang tewas hanya 3 sampai 7 orang dari 70.000 jiwa penduduk dari Pulau Simelu itu. Ya, 3 sampai 7 orang yang tewas. Nah, mengapa saudara? Ternyata ada cerita yang menarik, ya.
Cerita ini berdasarkan gempa di masa lalu, yaitu di tahun 1907. Ya, ada gempa 1907 dengan kekuatan 7,6 skala Richter yang menewaskan hampir sebagian besar penduduk Pulau Semelu pada waktu itu, saudara. Nah, maka berbekal pengalaman pahit ini, saudara, maka penduduk Semelu itu selalu menceritakan tentang waspada kalau ada gempa bumi dengan tanda-tanda air surut. Ya, kalau ada air surut mereka harus cepat-cepat segera lari ke bukit. Nah, ini diceritakan, saudara, oleh nenek moyang mereka, orang-orang tua mereka kepada keturunan-keturunan mereka. Baik diceritakan pada waktu menjelang tidur, waktu ngobrol-ngobrol, saudara. Bahkan ada lagu yang diciptakan khusus untuk gempa bumi di tahun 1907 dengan lirik-lirik lagunya, saudara. Salah satu di situ dituliskan, saudara, kalau terjadi gempa lalu ada air yang surut, itu adalah tsunami. Dikatakan dalam bahasa mereka semong, ya. Maka dikatakan semong, kamu harus segera lari ke bukit karena akan adanya semong. Nah, saudara, ini selalu dinyanyikan, bahkan diceritakan dalam obrolan mereka, saudara. Jadi cerita gempa bumi dan tsunami di tahun 1907 ini, saudara, merupakan sebuah cerita yang hidup dari mulut ke mulut. Jadi cerita ini sudah menjadi sebuah sistem peringatan dini. Sekali lagi, saudara, jadi cerita mereka, saudara, dari keturunan-keturunan mereka menjadi sebuah sistem peringatan dini. Maka itu ketika terjadi gempa bumi tahun 2004 tanggal 26 Desember itu, saudara, maka mereka sudah tahu ketika ada air surut gempa bumi, saudara, maka mereka berkata semong, maka mereka lari ke bukit, saudara. Maka itu apa yang terjadi, saudara? Benar-benar, saudara, terjadi gelombang menghantam Pulau Semelu, tapi semua penduduk Semelu aman ada di atas bukit. Yang mati hanya 3-7 orang, saudara. Lalu, saudara, ada cerita lagi, saudara, orang-orang Semelu yang merantau di Banda Aceh. Ketika terjadi gempa bumi di tahun 2004 itu, saudara, mereka melihat tanda-tanda air surut, mereka berteriak-teriak, ini semong, tsunami, maka mereka lari ke bukit, saudara. Tapi orang-orang yang ada di Banda Aceh, mereka bingung dan mereka tidak mengerti karena mereka tidak pernah tahu cerita ini, saudara. Justru ketika melihat air yang surut dan ada banyak ikan-ikan yang menggelepar, saudara, mereka bermain-main dan memungut ikan-ikan yang menggelepar itu. Lalu apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba air datang lalu menghantam mereka dan membinasakan mereka, saudara. Itu sebabnya berapa ratus ribu orang-orang Aceh yang meninggal akibat gempa bumi itu. Maka itu saya ingin katakan, saudara, cerita-cerita firman Tuhan yang datang kepada kita, baik itu mungkin menegur, memperingatkan kita, tujuannya bukan adalah untuk menghancurkan kita, justru untuk menyelamatkan kita dari bahaya-bahaya yang bisa mengancam dan menghancurkan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan pernah kita bosan-bosan diperingatkan oleh firman Tuhan. Amin. Kalau saudara baca dalam suratan 1 Petrus ini, saudara, Rasul Petrus memperingatkan kepada orang-orang percaya yang tersebar di perantauan, supaya orang-orang percaya ini jangan menderita karena berbuat dosa, jangan berbuat jahat. Mereka menderita jangan sebagai pembunuh, jangan sebagai pencuri, jangan sebagai penjahat atau sebagai pengacau. Tapi kalau menderitalah sebagai orang Kristen yang benar. Menderita karena kebenaran, karena berbuat baik, karena kehendak Allah. Menderita yang tidak seharusnya ditanggung. Itu yang dicatat dalam suratan Petrus, dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 19-21, saudara, tidak usah kita baca pasal 4, ayat 15, 16, dan 19, saudara. Itu bukan peringatan-peringatan dan harapan-harapan Petrus pada waktu itu. Tetapi dalam suratan 1 Petrus ini, saudara, selain memberi peringatan, maka Petrus lebih banyak menasihatkan iman orang-orang percaya yang tersebar di perantauan itu, supaya mereka tetap kuat dalam penderitaan, tetap sabar, tetap tegar menghadapi penderitaan,
Bahkan termasuk penderitaan yang sudah sekian lama masih menekan hidup mereka. Penderitaan yang tidak selesai-selesai. Maka Petrus datang dalam suratnya ini saudara untuk menguatkan mereka. Bapak ibu saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita perlu juga bersyukur kepada Tuhan. Karena firman Tuhan juga selalu datang untuk menguatkan kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit hari-hari ini akibat dampak COVID-19 ini yang belum selesai-selesai. Terasa hidup ini makin lama makin berat jalannya, makin lama makin susah, makin lama makin menderita. Tapi kita tetap bersyukur. Mengapa? Karena firman Tuhan selalu datang menguatkan kita. Baik itu lewat ibadah-ibadah online, baik membaca pembacaan firman Tuhan secara pribadi, baik lewat kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan. Firman Tuhan selalu datang menguatkan kita, meyakinkan kita akan janji-janjinya, meyakinkan kita akan pertolongan-pertolongannya, meyakinkan kita bahwa Tuhan mengasihi kita. Itu tandanya Bapak Ibu, Tuhan masih peduli atas hidup kita. Karena Dia masih selalu datang dengan firman-Nya menguatkan kita. Amin. Kita tidak sendirian, masih ada Tuhan yang peduli dalam hidup kita. Dulu ada lagu yang populer zaman kami masih remaja, sudah 30 tahun lebih. Lagunya begini. Makin jauh ku berjalan, makin terasa payah. Tuhan, Kau cukup mengerti. Oh, nah saudara, itu lagu udah 30 tahun lebih. Waktu masih remaja kami suka nyanyi lagu itu. Makin jauh ku berjalan, makin terasa payah. Dulu cuma sekedar nyanyi, gak terasa payah, masih remaja pemuda. Tapi kalau sekarang dinyanyikan sudah benar-benar terasa. Makin lama makin berat, makin lama makin sulit, hari-hari makin menderita. Tapi saya tetap bisa bersyukur karena Tuhan masih peduli dengan keadaan saya. Sehingga Tuhan masih selalu datang dengan firman untuk menguatkan saya dan saudara, meyakinkan akan janji-janjinya dan pertolongannya. Sekali lagi tandanya Tuhan masih peduli dengan kita semuanya. Amin. Berapa waktu yang lalu saudara kami sudah lama gak makan mie saudara. Jadi saya suami istri kelaparan makan mie. Ya Jemaat Segaran ada jual mie. Kami makan di situ. Ya sudah makan kami bayar. Sebelum meninggalkan istri saya tanya, masih suka ada ibadah online? Dia bilang saudara, wah kami masih terus setia beribadah secara online. Kalau kami tidak beribadah secara online, dia bilang rasanya hati kami, aduh rasanya gak kuat menghadapi situasi keadaan hari-hari ini. Saya bersyukur dan angkat jempol, puji Tuhan. Memang saudara, kita perlu beribadah, kita perlu dengar firman Tuhan supaya kita tetap kuat saudara. Nah saudara, kita melihat nasihat-nasihat Petrus yang menguatkan orang-orang Kristen yang sedang mengalami penderitaan. Ya ada nasihat-nasihat Petrus yang menguatkan orang-orang Kristen yang sedang mengalami penderitaan. Yang pertama Petrus kasih tahu ya, orang-orang tersebar itu mereka adalah orang-orang pilihan. Saudara dan saya juga adalah orang-orang pilihan Allah. 1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua bagian A, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Petrus katakan dalam ayat ini bahwa orang-orang yang percaya, yang menderita, yang tersebar itu saudara adalah orang-orang pilihan Allah. Bukan termasuk kita saudara. Bukan kita yang memilih, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Itu yang Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Satu yang luar biasa. Dari sekian miliar banyaknya manusia di bumi ini, Allah sudah memilih kita, menebus kita dengan darah yang mahal. Kita adalah orang-orang pilihan.
kita ada orang-orang yang berharga, kita ada orang-orang yang spesial. Kita bukan orang-orang sembarangan, saudara. Kita orang-orang pilihan. Orang yang dipilih Allah walaupun hidup menderita di dunia ini, tetapi kita menderita sebagai orang pilihan Allah. Jadi ingatlah, kita menderita sebagai orang pilihan Allah. Menderita sebagai orang pilihan Allah itu tidak sia-sia, Bapak Ibu. Mengapa? Karena ada rencana Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi, orang-orang yang dipilih sesuai rencana Allah. Berarti orang-orang pilihan menderita itu ada rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan selalu indah buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Rencana Tuhan selalu yang terbaik buat orang-orang pilihan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara adalah orang-orang pilihan yang ada rencana Tuhan. Berbeda dengan orang yang tidak mau percaya Yesus. Tuhan punya rencana juga, tapi rencana kecelakaan dan kebinasaan bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau mereka mau bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka rencana keselamatan juga menjadi bagiannya. Rencana yang indah juga menjadi bagian dia, sama dengan kita, saudara. Ingatlah, dasar Allah memilih kita oleh karena Allah mengasihi kita. Kalau sudah melihat 1 Petrus pasal 2 ayat 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu, kita bisa menderita, tapi tetap kuatkan hatimu. Engkau adalah orang yang menderita sebagai orang-orang pilihan Allah. Allah punya rencana atas hidupmu. Allah peduli atas hidupmu. Yang kedua, saudara, nasihat yang menguatkan jemaat-jemaat yang sedang menderita. Yang kedua, kalau tadi kita adalah orang pilihan Allah, yang kedua, di dalam Kristus ada harapan. Ya, 1 Petrus pasal 1 ayat ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Petrus menasihati orang-orang percaya yang sudah sekian lama masih menderita untuk tetap kuat. Karena apa? Dalam ayat ini katakan, karena ada harapan. Harapan itu, saudara, memberikan kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan. Sekali lagi, pengharapan itu memberikan kekuatan, saudara. Ada seorang profesor melakukan pencobaan terhadap 2 ekor tikus, saudara. Ya, dia masukkan seekor tikus ke dalam kolam air dalam laboratorium itu. Kemudian dia mematikan semua lampu sehingga ruangan itu gelap gulita, saudara. Lalu dia tutup pintu. Tikus itu berenang. Dia berusaha menyelamatkan dirinya. Tetapi hanya dalam beberapa menit, saudara, tikus itu akhirnya mati dan tenggelam. Kemudian profesor itu mengadakan penelitian kedua. Dia mengambil tikus yang lain lalu melemparkan ke dalam kolam yang sama. Lalu dia menutup kolam itu, saudara. Lalu dia menyalakan lampu di laboratorium itu. Ternyata tikus itu berenang, saudara. Dia tetap bertahan sampai 36 jam. Baru dia mati kelelahan, saudara. Mengapa? Sebab ia melihat di ujung kolam itu ada cahaya yang menimbulkan pengharapan, sehingga dia tetap bertahan. Beda tikus pertama, saudara, dimatikan semua lampunya, tidak melihat apapun, dia melihat gelap, saudara. Dia tidak melihat harapan waktu itu, maka itu dia cepat mati. Itu sebabnya pengharapan itu, saudara, memberikan kekuatan. Apalagi pengharapan orang-orang percaya, apalagi pengharapan saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen. Dasar pengharapan kita adalah kepada Yesus yang sudah bangkit, kepada Allah yang hidup dan berkuasa. Maka pengharapan kita tidak akan dikecewakan, karena dasar harapan kita kepada Allah yang hidup dan bangkit.
Maka pengharapan kita adalah pengharapan yang hidup, bukan pengharapan yang mati. Roma pasal 5 ayat 5 dikatakan, pengharapan itu tidak mengecewakan. Saudara, pada perang dunia kedua, sebuah kapal selam tenggelam, saudara, karena tabrakan dengan kapal besar. Ya, kapal itu terus tenggelam. Para Kolasi terjebak di dalam dan tidak bisa membuka pintu kapal pada waktu karena tekanan air begitu kuat. Kemudian saudara, setelah sekian lama pasukan katak dikirim untuk menolong, saudara. Seorang penyelam menemukan kapal tenggelam itu, maka hal pertama yang dilakukannya adalah menempelkan telinganya ke dinding kapal untuk mendengar apakah ada suara di dalamnya, apakah masih ada yang hidup di dalamnya. Ternyata dia mendengar ada bunyi ketokan dari dalam kapal. Tok 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 tok. Ternyata ada orang yang masih hidup di dalamnya. Dan bunyi tok-tok itu, saudara, merupakan sandi Morse, karena semua sistem komunikasi rusak pada waktu itu. Dan orang di dalam itu, saudara, berulang-ulang kali mereka mengetok-ngetok dengan sandi itu yang berbunyi, yang artinya is there any hope? Artinya, apakah ada harapan? Apakah masih ada pengharapan untuk hidup? Apakah masih ada harapan untuk hidup? Dan akhirnya, saudara, dalam cerita ini mereka semua dapat diselamatkan. Bapak Ibu, buat kita semuanya, ketika masalah datang bertubi-tubi, kesulitan-kesulitan bertambah-tambah hari-hari, yang nampaknya hanya kegelapan mengurung hari-hari ini, mungkin sudah bertanya-tanya juga, masih adakah harapan? Masih adakah harapan untuk hidup? Masihkah ada harapan untuk bangkit? Masih adakah harapan untuk melihat pertolongan Tuhan? Maka jawaban Tuhan hari ini masih ada. Karena kita berharap bukan kepada Allah yang mati, tapi berharap kepada Allah yang sudah bangkit. Amin. Masih ada harapan. Teruslah sabar dan percaya kepada Tuhan. Pengharapanmu tidak akan dikecewakan Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang pertama tadi, ketika engkau menghadapi penderitaan, ingat, engkau menjalani penderitaan sebagai orang pilihan Allah. Ada rencana Tuhan. Yang kedua, saudara, ketika engkau menderita, ingatlah, di dalam Yesus ada pengharapan. Yang ketiga ini, saudara, kita dipanggil kepada kemuliaan kekal. Kita dipanggil untuk menikmati kemuliaan kekal. 1 Petrus ayat 10 dikatakan demikian. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat 11, ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Perhatikan, saudara, nasihat Petrus dalam ayat ini, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Dalam ayat ini Petrus memberikan dorongan kepada orang-orang percaya yang menderita untuk tetap kuat bertahan. Mengapa? Karena Allah memanggil mereka supaya mereka dapat menikmati kemuliaannya di tengah-tengah penderitaan. Begitu dengan kita. Allah yang memanggil kita juga adalah Allah yang memanggil kita untuk menikmati kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kesulitan kita. Kita dipanggil bukan hanya untuk masuk surga, bukan itu saja, tapi kita dipanggil juga supaya kita bisa menikmati kemuliaan Tuhan di bumi ini. Maka itu kalau saudara masih bisa hidup hari-hari ini, karena Tuhan masih mau memberikan kesempatan buat kita untuk menikmati kemuliaannya. Amin. Maka itu, saudara, dalam suratan 1 Petrus ini, ya, dalam suratan 1 Petrus ini, saudara, kata-kata penderitaan itu ditulis ada 16 kali banyaknya. Tetapi juga ada 16 kali kata kemuliaan dalam suratan 1 Petrus ini. Jadi ada 16 kali kata penderitaan, lalu ada 16 kali kata kemuliaan.
Saya percaya saudara ini bukanlah sebuah kebetulan, tapi ada maksud-maksud Tuhan di dalamnya. Saya percaya Tuhan ingin memberitahukan kepada kita begini saudara, bahwa setiap penderitaan orang percaya pasti ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan buat kita, amin. Setiap penderitaanmu sudah ada kemuliaan yang Tuhan siapkan untuk menolong kita nanti saudara. Ada 16 penderitaan, ada 16 kemuliaan. Bahkan kemuliaan yang diberikan seimbang dengan jumlah penderitaan umat-umatnya. Tidak berkurang banyaknya untuk diberikan. 16 kali penderitaan yang kamu alami, maka ada 16 kali kemuliaan yang Tuhan akan berikan. Tidak berkurang dari jumlah itu. Malah saya percaya pada zaman-zaman akhir ini Tuhan akan memperlihatkan kemuliaan yang lebih besar dan dahsyat lagi buat kita yang percaya kepada Tuhan. 16 kali kata penderitaan. 16 kali kata penderitaan. Menurut saya ini jumlah penderitaan maksimal banyaknya. Ya, jumlah penderitaan maksimal banyaknya. Adakah saudara hari-hari ini secara pribadi mengalami bermacam-macam penderitaan, persoalan, sakit, penyakit, kesulitan dengan jumlahnya 16 banyaknya? Ada saudara? Coba saudara hitung. Kayaknya tidak ada sebanyak itu. Kalau Tuhan bisa menyediakan kemuliaannya untuk menolong penderitaan yang sebanyak itu, apalagi terhadap penderitaan-penderitaanmu yang tidaklah sebesar dan sebanyak itu terlalu kecil bagi Tuhan. Pasti Tuhan sanggup menolongmu. Yang banyak saja Tuhan bisa sediakan banyak kemuliaan. Apalagi saudara yang tidak sebanyak itu, tidak sampai 16 penderitaan itu Tuhan pasti sanggup menolong saudara. Ada jalan keluar, ada kemuliaan. Tetap sabar menunggu saudara. 16 kali penderitaan, 16 kali kemuliaan tersedia buat kita. Haleluya. Dan kalau kita sudah melihat dalam ayat itu dikatakan, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Mungkin sudah berkata, penderitaan saya sudah terlalu lama dan berat. Beban saya sudah sekian tahun belum beres-beres dan berat. Masalah banyak, tantangan saya sulit minta ampun dari dulu sampai sekarang. Tapi firman Tuhan katakan, cuma seketika menderitanya. Mungkin saudara protes. Ini sudah lama, udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Tapi Tuhan bilang itu seketika menderitanya. Kenapa? Dengar baik-baik. Tidak lama di sini dibandingkan dengan waktunya Tuhan. Bila dibandingkan dengan waktunya Tuhan, tidaklah seberapa beratnya penderitaan saudara dibandingkan dengan waktunya Tuhan. Bila dibandingkan berapa beratnya penderitaan saudara, tidak bisa dibandingkan dengan besarnya kemuliaan kekal yang saudara akan nikmati nantinya. Roma 8:18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Percayalah waktunya kepada Tuhan, itu waktu yang terbaik. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah? Saudara, Yohanes 11:40. Yohanes 11:40 berkata demikian. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lazarus sudah mati, dikubur 4 hari, udah bau busuk, sudah terlambat kayaknya saudara. Tapi Tuhan katakan, tetap percaya maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Cerita selanjutnya saudara, kita melihat Lazarus dibangkitkan. Maria, Marta, orang-orang di situ melihat kemuliaan Allah. Saudara, mari ya, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, itu banyak pergumulan, ya, banyak tantangan saudara. Saya mengajak saudara untuk tetap percaya. Karena lewat ini kita melihat, tetap percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Tetaplah beriman kepada Tuhan. Haleluya.
kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti harapannya. Katakan, kuatkan hatimu, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti harapannya. Harapannya Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Katakan, kuatkanlah hatimu, haleluya. Kuatkanlah hatimu. Biarlah nyanyian ini lahir dari hati kita yang benar-benar membutuhkan kekuatan Tuhan. Kita di tengah persoalan, kita butuh kekuatan Tuhan. Selalu menopangmu, jangan berhenti. Harapannya Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk menang. Tuhan pasti sanggup, haleluya. Percayalah, Dia Tuhan pasti, haleluya, haleluya. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Haleluya, haleluya. Tuhan pasti sanggup, sanggup. Percayalah, Dia Tuhan pasti sanggup. Haleluya. Tangannya takkan
Itulah yang menjadi doa kami Tuhan. Kami butuh selalu kekuatan daripada-Mu. Karena hari-hari ini di mana kami berjalan, ada hari-hari yang bertambah berat dan bertambah sulit. Tapi hari ini kami bersyukur Tuhan telah menguatkan kami lewat firman-Mu. Apapun yang terjadi dalam pergumulan kami, kesulitan-kesulitan kami, beban kami, kami ingat kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berharga di mata-Mu Tuhan. Karena Engkau sendiri yang sudah memilih kami. Maka kami percaya sebagaimana firman-Mu bahwa orang-orang pilihan Allah ada rencana Tuhan. Setiap penderitaan kami, setiap beban dan kesulitan yang terjadi dalam hidup kami hari ini ada rencana Tuhan. Dan kami amini bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Karena Tuhan mengasihi kami, karena Tuhan sudah menebus hidup kami, telah membuktikan bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan. Maka kami tetap bertahan, kami tetap kuat. Karena kami tahu ada rencana Tuhan yang besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur di dalam Engkau selalu ada harapan Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang sudah mati, Allah yang sudah bangkit. Engkau lah dasar pengharapan kami. Pengharapan kami adalah pengharapan yang hidup. Karena kami menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Maka pengharapan kami yakin tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Itu yang menjadi penghiburan kami di tengah-tengah tantangan masalah penderitaan kami. Kami menaruh Allah yang hidup, Allah yang mengetahui segala sesuatunya, Allah yang berkuasa. Bahkan kami bersyukur di tengah-tengah penderitaan kami, Allah sudah siapkan untuk kami dapat menikmati kemuliaan-Mu Tuhan. Bahkan kemuliaan yang lebih besar dari segala penderitaan kami, yang setiap kesulitan kami. Kami yakin hari-hari dalam penderitaan kami akan melihat mujizat Tuhan yang lebih besar. Kami akan melihat pertolongan lebih besar lagi Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau tetap percaya, kami mau tetap beriman kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau berjanji bagi orang-orang yang percaya mereka akan melihat kemuliaan Allah. Lazarus sepertinya sudah terlambat, sudah mati, udah 4 hari dah mau busuk. Tapi Tuhan sanggup membangkitkan dia hidup kembali. Kami percaya apapun keadaan kami, Tuhan sanggup memulihkannya. Karena kami percaya kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Biar kami terus berjalan ini, hari-hari ini berjalan dengan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami terus berdoa bagi seluruh jemaat-jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biar mereka terus dikuatkan, mereka tetap sabar, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Yakin akan ada waktunya Tuhan pulihkan. Ada waktunya Tuhan akan menyatakan kemuliaan. Tidak akan pernah terlambat. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa terus bagi bangsa kami, Indonesia yang kami kasih. Hari-hari sedang dilanda wabah virus COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa bagi setiap pemerintahan yang ada, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para jajarannya. Berikan mereka hikmat kemampuan untuk dapat mengatur, untuk dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan, untuk dapat memutuskan mata rantai virus corona ini Tuhan. Kami berdoa bagi Polri, TNI, semua yang terlibat bekerja di depan, khusus para medis Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka, Tuhan pakai mereka untuk dapat menyembuhkan orang-orang yang sakit terkena virus corona ini. Bahkan Tuhan melindungi, menjagai mereka supaya mereka tetap aman, tetap sehat Tuhan. Kami di Indonesia boleh segera dipulihkan Tuhan, disehatkan kembali Tuhan.
sehingga kami boleh bersama-sama kembali beribadah, beraktivitas, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan. Berdoa yang lemah Engkau sudah kuatkan, yang susah Engkau sudah hiburkan, yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sudah sembuhkan, dan peperangan berikan kemenangan. Tuhan terus menyertai umat-umat-Mu, apapun yang sudah dibuat Tuhan selama ibadah ini, apa yang mereka beri buat Tuhan, apapun yang mereka muliakan dari ibadah ini, Tuhan Engkau tahu, Engkau balas, Engkau berkati Tuhan. Bahkan juga pelayan-pelayan Tuhan yang hari ini sudah bersama-sama dengan kami dalam mempersiapkan, dalam melayani Tuhan lewat talenta yang Tuhan percayakan, Tuhan balas, Tuhan berkati. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada siang hari ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, terimalah segala berkat dari Allah Bapa, serta cinta kasih dari Putra yang tunggal, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus boleh menyertai kita mulai saat malam pada saat siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terima berkat Tuhan ini, yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.